Kan waktu saya bikin etis ini kan saya lagi dalam keadaan bangkrut. Tadi yang modal saya 2 juta perak loh. 2 juta? 2 juta perak. Yakin 2 juta? Yakin. Waktu itu cuma buat beli website sama beli pulsa. Saya takut dianggap jual agama. Wah, Iya kan banyak tuh. ketika masuk di ini vintage syariah ini. Iya. Nah, saya pernah jadi broker juga pernah. Apapun saya brokerin. Dari jualan mobil sampai jualan tulang ikan pernah saya brokerin. Tulang ikan? Iya. Masya Kan bisa jadi kerupuk. Selamat datang di Rukun Podcast. Kalau memang PNS ini muslim, harusnya ditawarkan yang syariah dulu. Ini praktek seperti di negara lain. Nah, sebetulnya Indonesia kita bisa benchmarking ya kan dengan praktek di negara lain. Contoh di Malaysia. Memang unik ya. Di Malaysia itu kan top down. Jadi pemerintah tuh yang ngasih inisiatif. Ya kan bakal disupport. Kalau di Indonesia pendekatannya tuh bottoms up. Jadi emang harus dari masyarakat yang punya inisiatif baru diwadahi. Nah, harusnya ini hal-hal kecil ini bisa jadi best practice yang bisa diterapkan di Indonesia. Contohnya tadi, misalkan gimana membesarkan ekonomi syariah? Paling nggak penggunanya harus banyak dulu. Salah satunya adalah penggunaan bank syariah gitu ya. Harusnya memang ketika PNS itu join ke lembaga-lembaga kementerian, lembaga dan sebagainya macamnya, tawarin dulu kalau memang dia muslim, tawarin yang syariah dulu. Otomatis akan terbentuk namanya economic of scale. Betul kan ya? Kan salah satunya itu ya, kenapa nggak bisa gede-gede? Karena yang muslim pun tidak pakai yang syariah. Tidak pakai. Benar. Hari ini kita lihat juga teman-teman yang udah muslim, makanya pun masih fintech konvensional. Mungkin karena mereka nggak tahu ada yang syariah. Bisa jadi. Nah itulah perannya saya, perannya asosiasi, itu untuk tadi edukasi. Ini ada yang syariah juga. Bedanya apa sih? Kita harus bisa jelaskan. Dan lain sebagainya. Nah, 5 tahun dari sekarang kira-kira potensinya justru lebih baik atau memang ada trouble atau memang ada tantangan yang lebih berat tuh? Saya melihat, insya Allah saya sangat optimis. Kenapa? Ya contohnya ada Rukun nih. Ini kan amplifier gitu ya. Artinya bagaimana mengamplifikasi orang-orang yang tadi belum paham, lihat ini tertarik. Masya Allah. Alhamdulillah jadi prefer yang syariah gitu ya. Masya Allah. Syariah preferensinya jadi jalan gitu ya. Karena tadi kita sudah punya potensi sebesar ini. Kita bicara market dulu. Kan Indonesia kan jadi marketnya produk halal terbesar di dunia. Indonesia sedang mau jadi produsen halal terbesar di dunia. Betul ya? Itu harusnya bisa terwujud karena hari ini sudah ada beberapa program pemerintah membangun kawasan industri halal supaya kita tidak import dulu, tapi kita bisa ekspor produk-produk halal kita ke negara lain. Betul ya? Betul. Nah, saya pikir walaupun mungkin masih scattered gitu ya, sporadis, tapi insya Allah nih pemerintah kita saat ini sangat-sangat pro untuk bisa mewujudkan Indonesia tadi paling tidak jadi negara ekonomi syariah terbesar atau jadi pemimpin. Apalagi ditambah dengan teknologi sekarang. Karena tahun 2003 ada fakta, 2022 ya, ada fakta menarik Mas Sigit. Indonesia tahun 2021 menempati posisi keempat sebagai negara dengan fintech syariah hub. Gitu ya. 2022 kita naik satu peringkat ke peringkat ketiga. Peringkat ketiga sedunia itu ya? Satu dunia. Jadi fintech syariah kita memang paling banyak di dunia saat ini. Gitu ya. Secara ekonomi kenapa kita di bawah Malaysia dan Saudi Arabia. Ketika saya bedah, logika saya ya, harus kita nomor 1. Kenapa? Market kita besar, kita juga sebagai negara dengan kesiapan infrastruktur terbaik. Ketiga, saya punya license di beberapa negara lain, saya compare gitu ya. Di Malaysia, fintech syariah nggak sebanyak kita. Traction-nya masih di bawah kita. Tapi, pemerintah sangat mendukung. Ya kan, jadi data-data itu bisa dikolek dari mana saja. Pemerintah pun support gitu ya. Saudi Arabia, sama. Ternyata Saudi Arabia juga tidak sebanyak kita playersnya. Bahkan masih tergolong sedikit sekali. Bukannya justru sebagai negara muslim besar ya? Betul, tapi Saudi juga sistemnya top down. Dari kerajaan mereka yang support gitu ya, buat gimana dorong ekonomi syariah dan lain sebagainya. Indonesia bottoms up. Ya kan, seandainya pemerintah kita juga ikutan support full, ya insya Allah 1-2 tahun lagi kita bisa jadi peringkat 1 dunia. Masya Allah, Masya Allah. Karena memang saya kira cuma baru wacana aja nih, ekonomi halal, ekonomi syariah, kemudian ngomongin perjalanan wisata halal. Waktu itu kan sempat menjadi gaung 2019 tuh ya dari pemerintah ya. Betul. Ya tapi balik lagi ke masyarakatnya nih ya. Kita sudah muslim, ya kita mau support atau enggak gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang ini pengetahuan masih terbatas, hari ini keberadaan sosial media gitu ya, apapun ya dari YouTube seperti Rukun atau Instagram, itu kan jadi channel buat belajar. Ya kan sambil ngebangun tadi subliminal bahwa kita ya udah kita prefer yang syariah. Kalau mau kita jadi negara besar gitu ya, ya tadi nih ekonomi syariah kita juga harus besar.
Gitu Mas Iksan. Masya Allah, Masya Allah. Karena ini jadi tantangan juga sebenarnya Mas Ronald. Dari rukun, kemudian dari relasi-relasi yang terkait, channel-channel yang terkait juga. Tantangan kita obrolannya sama seperti itu. Kira-kira sejauh mana sih potensi-potensi terkait syariah, ekonominya, wisatanya, maupun channel-channel muslim sendiri gitu. Karena memang secara jumlah populasi kita besar, tapi ketertarikannya nih masih jadi tantangan nih. Masya Allah nih. Ya tadi kita coba rebranding ya, bahwa syariah itu sekarang dengan teknologi Islam itu keren, Islam itu modern. Kalau dulu kan seolah-olah di framingnya ya tadi ya kuno, lambat dan lain sebagainya. Iya. Sekarang teknologi jadi kata kunci nih, ya kan buat kita ngedorong bahwa kita rebranding bahwa Islam itu ya tadi kekinian juga, mengikuti zaman dan lain sebagainya macamnya. Nah ini tugas kita bareng-bareng nih di industri ya, buat tadi edukasi ke masyarakat. Bukan hanya yang muslim loh, harapannya yang non muslim pun jadi lebih tahu. Iya. Siapa tahu mereka dapat hidayah juga nanti. Betul. Amin. Ini kan cara kita berdakwah seperti ini kan Mas ya. Artinya kita dengan rukun di medianya, Mas Ronaldi bagaimana di vintage usahanya gitu kan. Betul. Tidak harus selalu ada di mimbar dan di masjid gitu kan berdakwah kita. Saya selalu punya pemikiran seperti ini ya. Berdakwah itu punya berbagai macam cara gitu ya. Ada yang dakwahnya juga mungkin harus keras gitu ya. Iya. Orasi segala macam. Allahu Akbar gitu ya. Tapi ada juga yang tadi lebih kepada secara halus. Kan gitu sama ya? Iya. Karena kita punya manusia kan beragam. Ada yang belajar itu memang harus dikerasin, ada yang lebih bisa mengerti kalau dihaluskan. Iya, betul. Ya kan? Nggak semuanya bisa keras-keras semua betul. gitu ya. Jadi ya ini kita lagi berdakwah dengan berbagai macam tadi ya, apa yang kita punya saat ini. Gitu masih gitu. Keren. Ini seperti memang muslim dari lahir sebenarnya. Jangan-jangan waktu itu tinggal login aja sebenarnya. Oh, ada tombolnya. Ngomongin masalah perjalanan hijrahnya nih, Mas Ronald nih. Puasa beneran 30 hari itu, Mas. Beneran. Karena menurut kita nih sebagai anak-anak milenial nih, wajib iya. Kita sebagai lahiran muslim jelas melaksanakannya. Tapi luar biasa loh tantangannya loh. Dan kita nggak habis pikir, wah puasa 30 hari gitu ya. Sahur nggak itu waktu? Sahur. Oh, sahur ya? Sahur. Saya berusaha ya. Jadi apa sih ya paling nggak pakem-pakem dasarnya dulu gitu ya. Oh ada sahur gitu ya. Lalu buka setelah maghrib. Benar-benar buka habis maghrib. Memang 3 hari awal saya kayak ini gimana nahannya ya, bingung sendiri gitu ya. Tapi tadi ya kan kalau dengan niat kan berbeda. Iya. Ya kan kalau sudah niat itu ya. Akhirnya saya sambil belajar juga kan ya. Ternyata ya tadi mungkin isi dengan kegiatan. Ternyata diajarin kita kalau andaikan ngisi kegiatan itu lebih berkah. Iya. Ya kan? Iya. Itu ternyata emang ada maknanya semuanya. Masya Allah. Jadi bagaimana kita tadi melakukan niat untuk ibadah gitu ya, sekaligus tadi apa sih hal-hal yang memang diajarin juga nih gitu ya, tadi lebih baik mengisi waktu. Tapi waktu puasa itu udah mau masuk Islam itu? Kayak lagi nyari jati diri ya. Masih berarti belum dong. Artinya belum kepikiran ya cobalah saya belajar Islam dulu lah. Enggak. Jadi saya nyambil aja sih, kan kadang tadi ya kalau ada pengajian diajak ya saya ikut sambil dengerin. Ya kan saya bandingin gitu ya, kalau Kristiani dapat ceramah dari pendeta atau pastor gimana sih gitu ya. Kalau muslim kan dari ustadz gitu ya. Saya pelajarinnya di situ sih. Dan saya ngerasa ya tadi bahwa yang diajarin kok ini semua rasional semua. Gitu sih. Luar biasa sih, Masya Allah. Tinggal ini aja niatnya tuh lillahi ta'ala. Iya, betul. Tinggal untuk Allah aja gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, waktu masuk menjadi seorang muslim kan iya, kita cukup paham lah ya bahwasannya di Indonesia ini warna pandangannya berbeda gitu kan. Oke lah secara konotasi yang banyak disampaikan negatif dari Mas Ronald sebelum masuk Islam itu kan ternyata tidak terbukti. Tapi secara pandangan kan kita caranya berbeda-beda. Itu gimana Mas Ronald waktu menjalani itu? Agak bingung atau gimana? Ini jangan-jangan gimana nih gitu? Betul. Jadi saya mungkin pernah cerita ya, saya takut dianggap jual agama. Wah, ya kan banyak tuh ketika masuk di ini vintage syariah ini. Iya, jadi saya harus gimana ya? Saya ngebangun profiling saya ini kan saya di industri syariah. Orang nggak kenal platform harus kenal saya paling tidak. Iya. Kalau nggak akan percaya orang, betul ya. Dari jaringan dulu dong. Dari jaringan dulu. Dan saya waktu itu sempet kayak saya coba di belakang layar aja deh, gitu ya. Saya khawatir saya ke publik, saya muslim terus mau kerjain bisnis syariah. Ini ngejual agama lagi nih orang nih. Betul ya? Iya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi ya, kalau saya mindsetnya seperti itu, siapa yang akan benar-benar ngedorong ekonomi syariah ini? Gitu ya. Jadi motivasi harus dari dalam diri sendiri. Terserah orang mau ngomong apa. Tapi saya akan buktikan bahwa saya ini serius di sini bukan karena cari uang aja. Tapi ada misi lain yang saya sedang kerjakan. Saya sambil berdakwah nih gitu. Nah itu saya anggap mindset saya yang harus saya junjung tinggi. Itu ya. Nah masa bodoh orang mau apa, tapi
ujung-ujungnya orang akan tepuk tangan sendiri ketika saya berhasil membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Masya Allah. Iya kan? Rukun pernah loh. Iya. Rukun pernah wah ini jual-jual agama nih. Itu kita awalnya ngedown itu Mas. Iya. Asli karena memang kita tadi generasi muda, kita coba buat konten. Oke, kita bikin podcast dan sebagainya, bikin beberapa kategori. Beberapa kita cukup ada yang viral lah ibaratnya. Kita jadi lebih semangat tuh. Tapi juga komentar-komentarnya menarik banget gitu. Bikin ngedown sebenarnya. Ini jual-jual agama channel apaan sih? Wah, seperti itu. Saya ada contoh yang menarik ya. Kan belakangan ini kan ada salah satu brand besar ACT gitu. Iya. Ya kan lagi jadi masalah. Again, masyarakat bilang, oh nih jualan agama sih gitu segala macam. Balik lagi, kalau semua orang ngedown dan akhirnya nggak ada yang mengerjakan, siapa yang akan menegakkan ekonomi Islam? Iya. Ya kan, kita yang penting berusaha dengan baik. Memang betul, namanya manusia ya. Begitu uang banyak, cobaannya juga tanduknya keluar. Ya balik lagi kita di digital, kita tadi berusaha supaya kemurnian itu tetap terjaga. Terserah orang mau ngomong apa, kita kan manusia juga tidak sempurna. Tapi kalau itu membuat kita down, semua orang yang merasa lebih benar bilang, oh ini menjual agama, ya silakan Anda lakukan sendiri. Ya kan, baru tahu. Anda nggak bisa ngomong gitu sebetulnya. Ya kan, kebayang kalau orang semuanya memutuskan daripada dicap seperti itu, mendingan kita nggak usah. Siapa yang menegakkan ekonomi Islam? Betul. Ya, jadi mindsetnya harus dirubah lagi mereka. Betul. Itu berarti jangan sampai ngedon gitu ya. Jangan sampai Rukun pun alhamdulillah sih silver button. Masya Allah. Wah, luar biasa nih Mas. Jadi gini Mas, mungkin bisa dijelaskan sedikit perbedaan secara ringkas, singkat lah. Sebenarnya perbedaan yang paling signifikan antara konvensional dengan syariah itu seperti apa sih Mas? Dalam kategori ekonominya nih, baik itu dari pinjam meminjam, apapun dari perbankannya, biar sahabat rukun yang generasi muda tahu nih. Baik. Ya ini penting banget ya, karena kan hari ini di masyarakat paradigmanya sama aja, lebih mahal syariah itu gitu ya. Nah, saya selalu bilang ya bahwa kalau bicara orangnya tahu-taunya katanya bedanya adalah satu di kontrak itu bicaranya bunga, satu bagi hasil. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang konvensional bicaranya surat kontrak. Kalau di syariah itu pasti ada bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Bedanya cuma itu doang katanya. Padahal kalau kita lihat ke dalamnya, itu benar-benar diatur bagaimana supaya ini adil. Gitu ya. Kenapa saya bilang adil? Contoh ya, ini juga jadi masalah nih ketika orang bilang pinjaman syariah. Di syariah itu pinjaman boleh, tapi balikinnya nggak boleh ada lebihnya. Iya. Karena lebihnya adalah riba, ya kan. Sedangkan harusnya dibicaranya pembiayaan syariah. Kalau bicara pembiayaan berarti di situ ada melibatkan resiko. Namanya kita membiayai sesuatu, kita berhak mendapat profit karena kita ada ikut dalam potensi resiko yang ada di situ. Itu diajarin di Islam ya, bahwa kita berhak dapat profit kalau kita berbagi resiko juga di situ. Nah, di platformnya etis, kami selalu berusaha tadi memberikan gambaran yang jelas. Misalkan gini, kita ini pembiayaan syariah ya. Jadi kita selalu edukasi kepada borrowernya juga nih, UKM yang dapat pembiayaan. Pak, Bu, ini tuh dibiayain ya Bu, bukan dipinjemin duit. Artinya apa? Yang Bapak itu sedang berkolaborasi dengan investor, sedang partnership dengan investor. Makanya akad kami musyarakah atau profit and risk sharing atau multi partnership. Jadi gini, kalau andaikan Bapak Ibu dibiayain, misalkan target proyeknya 3 bulan. Kalau ternyata di bulan kedua sudah dibayar, bagi hasil ya Bu. Karena itu multi partnership. Tapi kalau misalkan ternyata target 3 bulan, ternyata molor ke bulan keempat, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, Pak, ini saya udah invoicing Pak, tapi ternyata direktur keuangannya lagi COVID. Ini ada buktinya nih, dia lagi ke rumah sakit. Nah, itu adalah resiko yang dibagi. Nah, jadi harus balance. Kuncinya adalah transparansi. Di platform kami berusaha supaya tadi ketika ada project, kami minta, Pak, Bu, tolong diupdate ya kalau ada progres. Misalkan nih butuh 1 miliar gitu ya. Untuk 3 bulan, project-nya adalah pengadaan import, misalkan handphone itu misalkan ya. Pada saat barangnya nyampe, diupdate. Pada saat barangnya sudah mulai dikirim, diupdate. Pada saat invoicing, diupdate. Jadi orang percaya ya. Betul. Jadi investor follow the journey of the project. Karena kayak kita belanja online ya. Kita lagi beli barang. Kita cek tuh ya. Ada tracking. Ya kan penjual sudah menerima. Penjual sedang pesan kurir. Kurir sudah sampai titik A. Kurir sudah sampai titik B. Dan sebagainya. Dengan seperti itu, insya Allah kalau memang ada keterlambatan, itu akan lebih diterima. Karena problemnya hari ini, seolah-olah sama aja kayak konvensional, ketika 3 bulan saya ngasih uang nih, gitu ya, ternyata 3 bulan itu dibilang katanya telat. Kan orang nggak terima. Alasannya tuh nggak jelas gitu katanya segala macam. Karena dia nggak ikut dalam prosesnya.
Walaupun mungkin kalau di konvensional ada model seperti itu. Balik lagi kan sifatnya kan dengan bunga. Oh, okay. Kalau ternyata jatuh tempo dan ternyata belum bisa dibayar karena maka bunganya tetap jalan, ada penalti malah. Iya. Kalau di syariah, selama bisa dibuktikan bahwa proyek itu tersebut memang sudah deliver dengan baik, masih ada keterlambatan pembayaran dari orang pihak ketiga, tidak ada denda. Ini konsep umum sebetulnya. Ketika kita walaupun bukan muslim ya, partnership. Ya kan, bahwa Mas Sigit percaya saya bisa mendeliver project ini, Mas tahu saya segala macam, saya sampaikan bahwa project ini target 3 bulan, ternyata 2 bulan sudah berhasil, Mas happy. Besok saya ada project lagi, Mas pasti mau invest lagi ke saya. Bahkan Mas ngajak teman-teman. Ya kan? Karena sudah terpercaya kan akhirnya kan. Betul. Nah, ketika memang terjadi keterlambatan, tapi saya dengan seksama, Mas ini saya sudah deliver ya, ini buktinya, ini delivery ordernya gitu ya, ini invoice-nya, ini email saya kepada paymasternya, ya kan? Jadi Mas tahu bahwa saya menjalankan amanah dengan baik. Ini adalah faktor yang saya tidak bisa elakkan, maka tidak ada denda, karena kita sedang berpartner. Itu namanya baru adil. Iya. Ya kan? Kalau di konvensional yang punya capital adalah yang berkuasa, ya kan? Iya. Maunya untungnya besar, begitu telat bayar denda. Mau kata dia udah habis-habisan, uang saya belum balik, harus balikin. Nah itu insya Allah di syariah nggak bisa seperti itu. Justru malah kita yang seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah itu ya. Betul. Karena memang benar-benar adil gitu ya. Betul. Nah ini konsep ini harus tersiarkan lah ya, biar publik makin paham bedanya seperti apa sih. Memang mungkin belum semuanya sempurna, tapi insya Allah ya kita berusaha yang terbaik lah. Apalagi kan kita kan platform digital. Netizen Indonesia kan begitu kejam. Ya kita aja juga kejam ya. Jadi ya bicara tadi contoh syariahnya dari mana gitu kan. Iya. Nah makanya kan salah satunya adalah perhatikan apakah platform tersebut sudah punya DPS. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Insya Allah itu kan jadi kredibilitas tertentu ya. Karena mereka juga punya tanggung jawab bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Ya kan. Mereka itu berat. Nah kalau kami punya 2 layer DPS-nya. DPS yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Oh. Kenapa seperti itu? Karena kita sama-sama tahu ya, muslim ini pun terjadi polarisme. Ya kan, sesama muslim aja bilang, oh ini kurang syariah. Ini ujung ke ujung tuh kanan sama kiri beda banget. Nah kita bikin layer supaya bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun nganggap ini sudah insya Allah lebih murni gitu, compliance syariahnya. Itu sih tugasnya. Masya Allah. Ini pertanyaan agak nyentrik nih. Mas Ronald kan udah 10 tahun nih mendirikan Etik nih. Iya. Pernah gagal nggak sih? Oh pasti dong, pasti. Sebelum membangun usaha ini pernah gagal? Oh, sebelum bisnis etis ya? Iya. Oh sering. Pengalaman saya cukup banyak ya. Jadi waktu itu saya pernah di retail, jualan alat kesehatan. Terus saya juga pernah masuk ke tambang 4 tahun, gak ada hasilnya. 4 tahun? 4 tahun. Bahkan saya mobil hilang. Hilang maksudnya kena rugi? Oh digadaikan? Saya gadaikan buat ke tambang, nggak balik sepeser pun. Rugi lah ya jadinya ya. Lalu saya juga pernah ke jualan macam-macam ya, retail merchandise pernah. Sampai terakhir saya masuk ke perusahaan konsultan buat produktivitas tadi. Nah, saya pernah jadi broker juga pernah. Apapun saya brokerin. Dari jualan mobil sampai jualan tulang ikan pernah saya brokerin. Tulang ikan? Iya. Kan bisa jadi kerupuk. Iya kan? Jadi itu periode 2 tahun saya belajar jadi broker tadi ya. Gak ada hasil sama sekali. Sedangkan itu saya udah punya keluarga, sudah punya anak. Sempat gak bisa beli susu buat anak-anak saya. Tapi saya ngerasa, oh saya ini lagi di tempat ternyata. Etis ini kan platform marketplace. Kami juga broker. Broker digital. Iya. Iya kan? Jadi saya merasa, oh Allah itu ngasih saya belajar di sini. Dengan segala kesulitan. Sehingga saya bisa ngejalanin ini dengan baik. Oke. Iya kan? Jadi tergantung mindset kita. Kalau kita mindsetnya positif, tadi bahwa kita hari ini cobaan itu pasti ada alasannya. Mungkin buat sesuatu di belakang yang lebih besar. Ya kan? Nah itu saya selalu percaya bahwa proses itu penting banget. Apalagi kita muslim ya kan sedang mengalami cukup kesulitan mengedukasi masyarakat supaya prefernya kepada ekonomi syariah dan lain sebagainya macamnya. Tapi balik lagi ini akan ada hikmahnya dan insya Allah hasilnya akan lebih memuaskan gitu ya. Masya Allah. Maksudnya ini pengen mengkonfirm lah kepada sahabat Rukun. Ternyata luar biasanya Mas Ronald ini latar belakang perjuangannya itu luar biasa gitu loh. Artinya sempat jatuh bangun, rugi gitu kan. Bahkan tidak ada urusannya dengan ekonomi syariah lagi ya. Betul. Balik lagi ya, ini lagi ngebangun fondasi. Kita sebagai manusia setidaknya, tadi ketika kita sedang menghadapi kesulitan, cobaan, itu kita sedang dibangun fondasinya sebetulnya.
Ya, asal kita mau berjuang terus, persisten. Gimana sih Mas biar bisa membangun fondasi seperti itu? Maksudnya kan kita anak muda nih ya, misalnya coba gagal, oke, coba lagi gagal. Kalau udah ketiga kali, 4 kali yang misalnya Mas Ronald ceritain sampai 4 tahun, sampai gadaikan mobil, itu kan udah dalam tahap wah luar biasa sih, berat banget sih itu kan. Tapi masih mau untuk bangkit lagi tuh gimana bangun mindsetnya itu Mas? Mindsetnya jawabannya dari satu, motivasi. Motivasi kita buat apa? Buat bangkit lagi. Motivasi saya adalah keluarga saya. Saya ingin memberikan kehidupan yang layak buat anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya punya kecukupan, bisa sekolah yang bagus dan lain sebagainya macamnya. Jadi capeknya itu nggak di beban saya gitu. Bahwa mindset saya adalah saya ingin memberikan layak sesuatu yang bagus untuk keluarga saya. Jatuh itu biasa. Oke. Ya, sama kayak orang mungkin saya mungkin ibaratnya orang mau nge-gym, motivasinya apa dulu nih? Mau kelihatan badan bagus di depan perempuan misalkan gitu. Iya. Atau mau sehat segala macam. Tanamkan dulu motivasinya apa. Nah, nanti cedera kah, gagal tiba-tiba ini kita akan balik lagi karena kita punya motivasi tersebut. Nah, itu penting banget buat saya. Iya, artinya harus punya tujuan ya. Harus punya tujuan. Betul. Kayak contoh, saya ngerasa ekonomi syariah ini potensi begitu besar. Motivasi saya apa sih? Ya karena saya percaya ini adalah ekonomi yang terbaik gitu. Yang memang tadi ya buat kemaslahatan manusia, bukan hanya yang umat Islam doang sebetulnya. Ya kan ini bicara tadi impact ethical juga dan lain sebagainya. Ini buat saya harusnya ini yang terbaik nih. Jadi saya motivasi seperti itu. Masya Allah. Nah, kalau di etik sendiri, ketika perjalanan kan pasti ada perjuangan atau mungkin kegagalan bahkan. Kapan tuh Mas yang paling berat itu? Oke, kalau bicara startup itu katanya ada angka keramat ya. Apa itu angka keramat? 357. Oke. Artinya ketika dari satu dulu sebetulnya. Ketika kita bangun startup, di tahun pertama itu akan menjadi pembuktian apakah kita ini akan lanjut atau tidak. Oke. Mau minimum valuable product itu dapat atau enggak? Ada marketnya nggak sih? Ya kan, banyak kan orang nyerah pada saat masuk tahun pertama nih. Nggak bikin duit gitu ya, atau nggak mungkin kurang duitnya, masih burning, bahkan masih harus fundraising terus gitu ya, dan keburu capek. Itu titik pertama. Titik ketiga tahun ketiga nih, titik keduanya ya. Titik ketiga ini biasanya, titik kedua ini adalah ketika tadi udah ada konsepnya tapi masih banyak yang harus di-improve lagi. Oke. Timnya segala macam gitu ya. Banyak kan juga gagal di situ. Biasanya kalau lewatin tahun kelima dan ketujuh, biasanya akan lebih stabil. Nah ini anggap aja kayak tadi ya, ini proses. Oke. Tapi balik lagi memang jangan sampai kita gagal melihat bahwa ini sudah tidak akan works. Ya, jadi itu memang sebagai pengusaha itu tricky-nya gitu ya. Apakah masih punya kepercayaan bahwa ini akan jalan? Kita lihat ya banyak sekali pengusaha-pengusaha yang di digital yang sekarang jadi triliuner. Mereka punya visi bahwa ini pasti bisa. Walaupun dengan segala macam kesulitan, masih kerja di garasi segala macam itu diperjuangin terus. Mindsetnya luar biasa berarti ya. Harus seperti itu. Jadi balik lagi, saya nggak bilang ya semua orang jadi pengusaha. Kenapa saya bilang gitu? Kalau semua orang jadi pengusaha, yang kerja siapa? Iya. Ya kan? Yang beli produknya siapa juga kan? Yang beli produk atau yang ngerjain, yang jadi profesionalnya. Iya. Karena kan kerjaan saya sekarang membangun tim yang profesional. Ya kan, bukan hanya jadi pegawai tapi jadi entrepreneur. Ya kan, bahwa mereka ngerasa ini adalah perusahaan saya juga. Jadi mereka mau kerja bukan sebagai 9 to 5, yang penting saya dapat gaji bisa buat ngidupin keluarga saya. Iya. Tapi bagaimana tadi saya bring value untuk perusahaan ini makin besar, saya pun akan dapat hasil yang lebih besar. Nah itu mungkin mindset juga yang harus ditanamkan sebagai pengusaha muslim ya. Dan di 2 tahun pertama berarti berat itu di 2 tahun pertama saya nggak punya tim. 2 tahun pertama saya dari ujung ke ujung saya kerjain sendiri. Tim saya tahu Pak, tim saya yang udah lama ya tahu banget ketika saya nggak punya kantor, ada orang butuh pembiayaan 3 miliar, saya yang nyamperin, orang sampai ragu ini mau kasih 3M kok malah nyamperin. Saya kantornya di mana nggak punya. Bilang nggak punya. Jadi 2 tahun itu benar-benar saya nggak punya kantor. Saya ada project, saya datang, saya negosiasi, saya kumpulin informasi, saya survei gitu ya. Karena setelah survei saya waktu itu mulai ada duit, beli drone, foto-foto lapangan sampai di rumah, itu saya ngupload dulu, create kontennya, terus saya publish ke website. Teman saya di sana bisa ngasih laporan. Ini ya progresnya, ini negosiasinya. Jadi berdua itu benar-benar masing-masing sendiri-sendiri. Masing-masing. Wow. Jadi saya benar-benar 2 tahun itu tadi. Jadi saya ngerti ya dari ujung ke ujung prosesnya. Apa sih yang dibutuhkan dari saat onboarding si projectnya sampai saat tadi monitoringnya, collection, repayment dan lain sebagainya. Nah ini sambil belajar. Nah akhirnya waktu itu sempat ada satu orang yang memang percaya bahwa ini saya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Karena kenapa?
Orang invest itu belum tentu ke idenya, tapi orang invest ke orangnya. Percaya. Iya, orang ini punya passion yang cukup nggak buat jalan ini. Orang ini apakah hanya menjual pelangi, jadi cuma cerita yang bagus-bagus saja, tapi tidak tahu resikonya. Makanya ketika investor bicara sama orang yang tadi, tahu apa sih potensinya, tapi tahu apa challenge-nya dan bottleneck-nya, dia akan lebih yakin. Orang ini bukan baru kemarin bikin bisnis. Ya kan? Orang ini udah tahu ada resiko A, B, C, sudah diidentifikasi. Maka dia harusnya tahu bagaimana mitigasinya. Nah ini proses. Prosesnya. Proses. Luar biasa nih. Wah, Masya Allah. Karena ibaratnya kalau untuk membangun usaha nih ya Mas, untuk generasi muda segala macam, memang pertama kita tuh semangatnya tuh luar biasa ibaratnya. Mindsetnya juga mungkin juga baik juga gitu. Artinya ya untuk ibadah, kemudian untuk mencari rezeki, untuk keluarga dan sebagainya. Tapi ya untuk konsistennya itu loh, kadang ketika lagi ngedown, wah gimana nih? Ya balik ya tadi motivasinya apa? Kalau motivasi itu kuat, ya tadi ya saya ngerasa kan waktu saya bikin ATC ini kan saya lagi dalam keadaan bangkrut. Tadi ya modal saya 2 juta perak loh. 2 juta? 2 juta perak. Yakin 2 juta? Yakin. Waktu itu cuma buat beli website sama beli pulsa. Tadi saya cerita pulsa ini saya pakai buat nelfon IO, ya kan? Sisanya buat bangun website tadi yang pakai masih template-template semua. Ini saya ngejalanin ini dengan sepenuh hati gitu, ya kan? Dan ini saya yakin akan berkembang. Motivasi saya adalah memberikan kehidupan yang layak. Kalau motivasi itu kuat, ya insya Allah dikasih jalan sih. Masih gitu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Mas kasih tips nih buat kita. Ada ini nggak? Rajin nggak nih dengan berarti karena tadi kan sedekah ya menjadinya. Menurut Mas Ronald, tips apakah sedekah itu menjadi bagian penting bagi di hidupnya Mas Ronald di usaha ini? Menurut saya sangat penting. Ya kan nggak harus dikasih tahu ya gimana sedekahnya. Tapi kalau saya prinsipnya bantu orang dekat dulu. Karena gini Mas, jadi ketika ini saya cerita apa adanya ya. Iya. Ketika kita naik karirnya, maka akan orang makin tahu ya kita ini siapa dan akan makin banyak orang yang deketin kita. Oke. Ya kan? Dan dengan, itu wajar lah dengan ya. segala niatnya. Oke. Ada niatnya baik, ada yang niatnya cuma mungkin mau minta duit segala macam. Kita harus prepare. Nah, tugas kita adalah milih mana yang benar-benar layak dikasih. Saya terus terang mungkin dari 10 nggak semuanya saya kasih Mas. Saya akan telah dulu mana yang benar-benar perlu uang saya. Karena saya juga terbatas. Mungkin saya sudah komitmen. Pokoknya dari rezeki saya alokasikan misalkan 2,5%, 5%. Kayak zakat gitu ya. Iya. Ya kan? Atau mungkin 10%. Tinggal pilih mana yang mau akan dibantu. Dan insya Allah percaya ya bahwa tadi konsep ini akan berlangsung ketika tadi apa yang kita kasih insya Allah Allah yang lihat ya gitu ya. Bahwa niat kita adalah baik. Dan ketika kita niatnya baik tadi ya. Kita kan dikasih rezeki itu kayak katanya ada air hujan. Ya kan? Kalau kita sekarang cuma ukuran gelas aja, rezeki kita kan segitu. Ketika kita memberikan kemanfaatan, itu sama aja kita melebarkan tabungan kita. Betul ya? Orang yang butuh kita tuh jadi banyak. Insya Allah rezeki yang masuk akan lebih besar. Analogi kayak gitu Bang Ginas. Gelas kalau segini kita cuma ngekepin nih, buat keluarga kita doang. Tapi begitu kita sudah mulai bisa ngasih orang lain yang butuh kita juga, otomatis itu kayak di stretch. Kita lama-lama jadi ember. Mungkin lama-lama jadi danau. Gitu ya untuk nampung rezeki tadi. Jadi mengubah sebenarnya pola pikir, kalau misalnya saya yang bagi segini, jatah saya mana dong gitu ya? Iya. Ya tentu ya tadi ada prioritas ya, keluarga lebih dulu. Tapi begitu kita rasa ini juga ada yang perlu dibantu. Kita sedang membesarkan kapasitas kita. Orang yang butuh kita akan lebih banyak sehingga insya Allah dikasih rezeki lebih banyak juga. Masya Allah. Ya mungkin itulah konsepnya bahwasanya rezeki itu sudah diatur sama Allah ya. Semakin banyak kebermanfaatan kita, memang rezekinya akan semakin banyak juga gitu. Itu kan harusnya titipan-titipan yang harus kita berikan gitu ya. Iya kan kita jadi medium. Iya. Medium itu tadi ya kalau ibaratnya mungkin ini sekarang gelas ya hanya segini, tapi ternyata kita bisa jadi kolam. Ya karena memberikan manfaat lebih besar lagi buat banyak orang. Nanti juga tabungan rezeki lebih banyak. Masya Allah, keren. Insya Allah ini buat sahabat rukun, buat kita semua di tim-tim rukun ini bisa menerapkan tuh bagaimana konsep, bagaimana kebermanfaatan itu menjadi manfaat buat diri kita juga ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Mas Ronald atas sharingnya. Masya Allah seorang mu'alaf sekarang seorang muslim ya. Kemarin dimarahin sama sahabat rukun. Mu'alaf tuh udah lama ini jadi seorang muslim sekarang berarti. Mu'alaf ya berarti ya. Masya Allah. Terima kasih Mas Ronald atas sharingnya buat sahabat rukun semua. Insya Allah ini juga menjadi amal ibadah dakwah kita juga dan menjadi kebermanfaatan buat sahabat rukun semua. Amin. Ya buat sahabat rukun semua jangan lupa untuk di
subscribe tentunya channel kita biar kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah bermanfaat dan tentunya cerdas. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mas Ronald, sahabat rukun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah. Selamat datang di Rukun Podcast.